Kamu sedang hiking menyusuri jalan raya yang dikelilingi oleh hutan hujan. Di sini tidak ada mobil, jadi yang kamu dengar cuma keheningan. Langit diselimuti mendung tebal. Lalu hujan deras mulai turun. Saat tetes-tetes hujan pertama jatuh ke tanah, kamu bisa mendengar bunyi klik-klik aneh dari tempat yang jauh. Hutan hujan itu seolah menjadi hidup, semak-semak, dan cabang-cabang pohon bergetar sedikit. Rasanya seperti gempa. Saat ini, kepiting merah mulai berlarian keluar hutan. Mirip selimut merah terbentang di jalan yang terdiri dari ratusan juta kepiting merah. Fenomena ini terjadi setiap tahun di Pulau Natal di Australia. Kepiting memenuhi jalan. Saat ini, mustahil bergerak dengan mobil, bahkan jalan kaki. Peristiwa itu seperti aliran air besar yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Sekitar 100 juta kepiting berusaha mencapai tujuan hidup utama mereka, sampai di pantai hidup-hidup. Sebagian besar kehidupan mereka dihabiskan dengan bersembunyi di liang-liang, di celah-celah dalam bebatuan. Mereka menetap di sana hampir sepanjang tahun, makan buah-buahan, daun-daun jatuh, dan bahan organik lainnya. Mereka mencoba tinggal di tempat-tempat gelap yang lembab agar tubuh mereka tetap terhidrasi. Lalu musim kering berakhir. Di bulan Oktober atau November, saat musim hujan dimulai, kepiting keluar dari rumah-rumah mereka dan menempuh perjalanan selama beberapa hari. Mereka bukan hanya dipandu oleh hujan, mereka keluar dari liang pada fase bulan tertentu. Sebentar lagi, kamu akan tahu kenapa mereka harus seperti itu. Dalam beberapa hari, kepiting jantan dan betina akan bermigrasi ke pesisir Samudra Hindia, dan sekarang mereka akhirnya sampai. Di sini, mereka menghasilkan keturunan. Semua kepiting jantan mulai menggali lubang dalam di pesisir. Dalam lubang-lubang ini, kepiting betina akan menetaskan telur mereka. Ketika pejantan menyelesaikan tugas dan lubang-lubang itu siap, mereka kembali ke hutan hujan. Betinanya mulai mengerami telur mereka. Ini butuh waktu 12 sampai 13 hari. Lalu, kepiting membawa telur ke air. Mereka melepaskan telur ke air begitu sampai di pantai. Sekarang, fase bulan berperan penting. Bulan menimbulkan pasang tidak langsung. Pasang ini lebih ringan daripada biasanya. Ini memperbesar peluang anak-anak kepiting untuk bertahan. Telur-telur kepiting merah menetas dan larva kecil bergerak ke lautan. Dalam sebulan, larva itu akan mengalami beberapa tahap perkembangan dan bentuknya menjadi kepiting transparan yang mirip udang. Makhluk kecil ini disebut megalopa. Mereka berkumpul di berbagai genangan di dekat pantai dalam bentuk udang ini. Di sana, mereka membentuk lapisan cangkang pertama dan pergi jauh ke daratan untuk mencari tempat aman. Mereka tumbuh dan menunggu musim hujan untuk berlari kembali ke pantai dan menghasilkan keturunan. Agar kepiting itu aman, orang-orang menutup jalanan tempat terjadinya migrasi. Selamat datang di Pulau Reunion, Prancis yang berlokasi di Samudra Hindia, sekitar 700 km di timur Madagaskar. Pantai indah, terumbu karang memukau, pasir keemasan, dan rimba yang hijau. Selama ini, pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat terbaik untuk berselancar, tapi kemudian berubah menjadi salah satu tempat paling mengerikan dan berbahaya di bumi. Dan makhluk lautlah yang harus disalahkan. Di seantero pulau, kamu bisa melihat pengumuman bahwa dilarang berenang dan berselancar di luar Laguna Karang. Pulau ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena seringnya terjadi serangan hiu. Kamu bisa menyelam ke dalam perairan di dekat pulau itu dan langsung merasa menjadi mangsa. Dari jauh, kamu melihat beberapa sirip. Itu adalah sirip hiu paling agresif dan paling berbahaya di dunia, hiu banteng. Dan hiu-hiu itu sedang mendekatimu. Pada awalnya, hiu-hiu itu tampak lambat, tapi mereka sengaja membuat ilusi lamban untuk membuat mangsa rileks. Ketika saatnya tepat, mereka menjadi gesit dan cepat. Hiu ini disebut hiu banteng karena mukanya yang datar pendek mirip banteng. Tubuhnya kuat dan kokoh. Predator ini suka menyeruduk dan menghantam mangsa atau hiu lain dengan hidungnya. Sejak tahun 80-an sampai sekarang, telah tercatat lebih dari 50 serangan hiu terhadap manusia. Selama waktu itu, kemungkinan serangan hiu terhadap seseorang telah meningkat hampir 23 kali.
Ilmuwan belum tahu alasan pasti dari insiden ini. Mungkin jumlah hiu telah meningkat sehingga kekurangan makanan. Karena itu, hiu memakan apa saja dan menganggap manusia sebagai makanan. Teori lain berkata bahwa suhu air telah berubah dan hiu merasa nyaman berenang di wilayah ini. Tapi hipotesis paling menarik yakni ada hubungannya dengan gunung berapi. Reunion adalah pulau gunung berapi. Karena fluktuasi tanah, sebagian besar reruntuhan batu dari lereng gunung berakhir di lautan. Ini membuat laut keruh dan kondisi itu ideal bagi predator laut. Nggak deh, aku nggak mau berenang di sana. Pulau berikut yang akan kita kunjungi juga tampak damai, tapi jauh lebih berbahaya daripada Pulau Hiu. Kita bergerak ke Brazil. Pulau hijau kecil itu berlokasi 40 km di lepas pantai negara ini. Tidak ada manusia di sini. Sekilas, pulau ini tampak tak berpenghuni, tapi kamu bisa melihat jejak-jejak manusia modern berupa mercusuar tua. Pulau itu telah lama terbengkalai. Kadang, penjaga pantai datang ke mercusuar itu untuk mengecek apa semuanya oke dan apa tidak ada orang asing di pulau itu. Orang dilarang menginjak kaki di sini demi kebaikan mereka sendiri. Penghuni pulau itu cuma ular. Pulau ini adalah rumah bagi sekitar 4.000 spesies reptil ini. Ular-ular bergelantungan di pepohonan dan merayap di tanah. Mereka tidak punya musuh di sini dan hanya memangsa burung-burung yang singgah ke pulau ini dalam penerbangan panjangnya. Tapi yang terparah, ular-ular ini termasuk jenis yang paling berbahaya di dunia. Astaga! Ular kepala tombak emas adalah spesies unik yang cuma hidup di tempat ini. Dulu, Pulau Ular adalah bagian dari daratan utama Brazil. Tapi sekitar 10.000 tahun lalu, ketinggian air laut naik hingga memisahkan tempat ini dan menjadikannya sebuah pulau. Hewan-hewan yang hidup di pulau ini sama sekali terisolir. Selama ribuan tahun, semua makhluk hidup digantikan oleh reptil berbisa. Racun mereka tidak terbentuk dengan serta-merta di dalam tubuh. Evolusilah yang memberikan racun ini kepada mereka untuk berburu burung. Ular-ular ini bisa menangkap mangsa dengan sekali gigitan. Ada legenda bahwa dahulu kala, seorang bajak laut tiba di pulau itu untuk menyembunyikan harta. Dia menempatkan petinya di jantung pulau dan menaruh ular di sana untuk mengusir siapapun yang ingin menemukan harta itu. Boleh juga idenya. Kita bergerak ke Asia Tenggara. Pulau Ramri berada di dekat pantai Myanmar. Tempat ini khususnya berbahaya pada paruh pertama abad ke-20. Pulau itu tertutup hutan lebat dan rawa-rawa. Tempat basah ini ideal bagi buaya air asin. Hewan ini bisa mencapai panjang 7 meter, hampir 2 kali panjang mobil penumpang. Kamu menaik buaya ini? Silahkan saja. Dan beratnya sekitar 900 kg. Monster-monster ini bersembunyi di balik rawa-rawa dan pepohonan. Kamu bahkan tak akan melihat mereka. Pada saat tertentu, mereka akan keluar dan menyerangmu. Jumlah persis buaya yang hidup di pulau ini tidak diketahui, tapi jelas sangat banyak. Makhluk hidup apapun yang memasuki wilayah ini dianggap makanan. Akhir-akhir ini, populasi buaya di pulau tersebut telah berkurang. Tidak diketahui apakah di sini masih ada reptil lagi. Mari kita tutup perjalanan kita di sebuah pulau yang hewan-hewannya senang bertemu denganmu. Nama tidak resmi dari pulau ini adalah Pulau Babi. Letaknya di Kepulauan Bahama. Pulau ini dihuni oleh banyak babi. Mereka berjemur di pantai, berjalan menembus hutan, dan meminta makanan ke wisatawan. Yang paling keren, babi-babi itu pandai sekali berenang. Kamu bisa menginap di hotel di pulau terdekat, menyewa perahu, dan mengunjungi hewan-hewan itu. Belum diketahui dengan pasti asal-muasal mereka. Menurut salah satu legenda, mereka selamat dari kecelakaan kapal dan berenang ke pulau itu. Selain babi, kamu juga bisa bertemu kucing dan kambing di sini. Tapi kebanyakan orang datang ke sini untuk bertemu dengan si Porky dan teman-temannya.